Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2922, Tubuh Jiwa yang Tempering. Itu masih kalimat itu, ingin postur, lakukan setelah lewat. Berbicara sampai bunga mengalir dari langit di sini, bukankah akan sangat memalukan jika wajahmu ditampar sebentar? Ye Yuan acuh tak acuh dan berkata dengan acuh tak acuh. Wajah Qin Sitian menjadi hitam, dan dia berkata dengan suara serius, kalau begitu kita akan lihat siapa yang ditampar wajahnya setelah keluar dari Soul Controlling Avenue. Pembangkit tenaga Kaisar Realem muncul di depan semua orang dan berkata dengan keras, jalan pengendali jiwa memiliki total 10 segmen. Melewati 2 segmen akan dianggap lulus ujian. Jalan pengendali jiwa ini memiliki efek menenangkan tubuh jiwa. Ini sangat bermanfaat untuk kalian. Tapi kursi ini mendesak Anda semua untuk bertindak sesuai kemampuan Anda, atau Anda akan mati. Saat ini, hasil terbaik dari penilaian temperamen masuk adalah segmen kelima puncak. Petik 2. Trio Qin Sitian diam-diam menyelesaikan sendiri. Kali ini, mereka pasti akan menyapu wajah Ye Yuan. Sejak medan perang Bor Scarlet, pencapaian ketiga orang ini tidak tercapai dalam semalam. Tubuh jiwa mereka sangat padat. Kaisar Besar Isun pernah berkata sebelumnya, dengan kekokohan tubuh jiwa Qin Sitian, dia setidaknya bisa mencapai segmen ke-6 juga. Ini juga untuk mengatakan bahwa hampir tidak ada ketegangan dalam dirinya yang mematahkan belenggu segmen kelima. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan masih bisa bersaing dengannya di babak ini. Di bawah perintahnya, lebih dari 300 orang masuk dengan suara menderu. Saat memasuki Soul Controlling Avenue, serangan Divine Soul yang menutupi langit dan menutupi bumi datang untuk menyambut mereka. Banyak pembangkit tenaga jiwa ras melepaskan berbagai metode untuk menahan serangan jiwa surgawi ini. Namun, banyak pembangkit tenaga jiwa ras mulai menangis kepahitan tanpa henti. Segmen pertama sudah sangat aneh. Ini membunuh orang. Orang aneh macam apa yang memasuki aula jiwa nirvana? Aduh, aku tidak bisa. Aku tidak bisa lagi. Aku akan mundur. Keluar dari babak pertama, 300 orang ini secara alami semua elit. Tapi segera, seseorang tidak bisa bertahan lagi. Serangan jiwa surgawi yang tak ada habisnya seperti badai dahsyat, menyerbu pembangkit tenaga listrik ras jiwa ini. Setiap detik, mereka praktis harus menjawab lebih dari 10 serangan Divine Soul. Itu benar-benar mulus sampai bahkan angin tidak bisa menembus. Soul Controlling Avenue juga panjangnya 10 mil. Setiap mil adalah segmen. Tapi sekarang, sebelum berbicara 1000 kaki, seseorang sudah pingsan. Tentu saja, jika ada yang lemah, ada juga pembangkit tenaga listrik. Qin Sitian 3 orang sama sekali tidak bereaksi terhadap serangan seperti badai yang kejam ini. Faktanya, mereka bahkan tidak menggunakan seni mistik defensif. Segmen pertama terlalu mudah bagi mereka. Ketiga orang itu hampir bergegas ke pos pemeriksaan segmen kedua sambil tetap mengikuti satu sama lain dengan kecepatan tercepat. Pos pemeriksaan di depan mereka tidak sulit. Mereka harus menghemat kekuatan jiwa untuk melawan pos pemeriksaan di belakang. Pada saat ini, ketiga orang itu berbalik untuk melihat tanpa persetujuan sebelumnya dan menemukan bahwa banyak orang telah menyusul. Tapi mereka tidak melihat sosok Ye Yuan dan tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega. Orang ini memang tidak bisa bertahan lagi. Selama babak ini, giliran kita untuk tampil. Itu tampak mengesankan, tapi itu juga tidak lebih dari ini. Di babak ini, yang diandalkannya adalah tubuh jiwa. Kami bertiga pasti tidak akan kalah dari siapapun. Qin Sitian berkata dengan senyum dingin. Setelah keluar, kita harus memberi pelajaran pada itu. Ekspresi Zhou Yu juga menjadi gelap. Itu tentu saja. Ayahmu menjelajahi medan perang tanpa halangan dan tidak kehilangan banyak muka sebelumnya. Kali ini, aku akan melihat bagaimana itu bisa sombong. Qin Sitian berkata dengan mendengus dingin. Mengingat putaran pertama, itu benar-benar kehilangan muka. Tidak hanya dia kehilangan muka, dia bahkan melibatkan Kaisar Besar Isun dalam kehilangan muka juga. Selesai berkata, ketiga orang itu memasuki segmen kedua bahkan tanpa menoleh ke belakang. Di segmen kedua, tidak hanya jumlah serangan jiwa surgawi meningkat berlipat ganda, kekuatannya juga berlipat ganda. Bagi semua orang, itu adalah ujian besar. Qin Sitian 3 orang juga tidak berani ceroboh, menampilkan seni mistik defensif satu demi satu dan terus maju.
Di luar Soul Controlling Avenue, Great Emperor Isun dan yang lainnya mengangguk dengan senyum tipis, jelas sangat senang dengan kinerja tiga orang Qin Sitian. Huhu, tiba di Soul Controlling Avenue, Ye Yuan memang telah mengungkapkan warna aslinya. Kursi ini melihat bahwa setiap langkah yang dia ambil sangat melelahkan. Kaisar Agung Westdawn berkata sambil tertawa. Kaisar Agung Isun juga tersenyum dan berkata, dalam hal tubuh jiwa, kemungkinan besar di antara surga penguasa sejati, seseorang yang lebih kuat dari mereka bertiga benar-benar tidak dapat ditemukan. Medan perang Bor Scarlet mirip dengan penggiling daging. Mereka bertiga bertarung dengan pedang dan tombak sungguhan, membunuh jalan keluar dari gunung mayat dan lautan darah. Tubuh jiwa mereka telah mencapai batas surga penguasa sejati. Petik 2. Great Emperor Woodrilis berkata, hati Dao menantang surga, tetapi harus dicocokkan dengan kekuatan yang sesuai juga. Jika tidak, itu akan menjadi seperti rumput liar yang tidak berakar, terlalu lemah untuk melawan apapun. Jika membiarkan Ye Yuan bertarung dengan mereka bertiga, dia mungkin tidak akan bisa bertahan satu pertukaran dengan mereka. Semua pembangkit tenaga listrik mengangguk satu demi satu, jelas sangat setuju dengan itu. Wajah Seven Feather sedikit jelek. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat tidak berguna. Di babak kedua, dia benar-benar berakhir terakhir. Kemungkinan besar, dia bahkan tidak akan bisa melewati segmen pertama. Kali ini, bahkan Yan Jadetrue juga bingung. Dia tahu bahwa dalam hal tubuh jiwa, Ye Yuan memang tidak dianggap kuat. Aspek kuat Ye Yuan adalah seni mistik jalur jiwanya yang ajaib. Mungkinkah dia benar-benar akan kecewa kali ini? Segera, banyak pembangkit tenaga listrik melewati segmen pertama satu demi satu. Orang-orang yang tertinggal di segmen pertama menjadi semakin sedikit. Beberapa terluka parah oleh serangan jalur jiwa dan sudah tidak dapat melanjutkan penilaian dan hanya bisa mundur. Tapi Ye Yuan masih beberapa ribu kaki dari pos pemeriksaan segmen pertama. Dan saat ini, Qin Sitian tiga orang telah melewati segmen kedua dan memasuki segmen ketiga. Kecepatannya membuat orang kehabisan lidah. Kaisar Agung Isun tersenyum dan berkata, hati Dao Ye Yuan ini sangat kuat, membuatnya agak keras kepala. Dia benar-benar bisa bertahan sampai sekarang. Petik 2. Kaisar Agung Westdawn tertawa kecil dan berkata, tidak peduli seberapa keras kepala dia, tidak ada gunanya juga. Bahkan jika dia bisa melewati segmen pertama, jumlah dan kekuatan segmen kedua dikalikan. Tidak mungkin baginya untuk melewatinya. Bahkan, dia mungkin langsung berubah menjadi abu setelah memasuki segmen kedua. Dalam pandangan saya, dia mencari kematian di sini. Kaisar Besar Isun tidak peduli lagi dengan Ye Yuan tetapi melihat ke arah Qin Sitian dan berkata sambil tersenyum, Sitian, anak ini masih memiliki potensi yang cukup besar. Dia sudah secara bertahap menyingkirkan mereka berdua. Kursi ini menganggap tidak ada masalah dalam dirinya memasuki segmen ke-6. Hanya saja saya tidak tahu seberapa jauh dia bisa berjalan di segmen ke-6. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua orang berubah satu demi satu. Mereka tidak berpikir bahwa Kaisar Besar Isun benar-benar menganggap Qin Sitian begitu tinggi. Lupakan segmen ke-6, kesulitan segmen ke-5 sudah tingkat neraka. Ketika tembakan besar di depan mereka berada di True Sovereign Heaven Realm, tidak mungkin untuk mencapai segmen ke-6 juga. Qin Sitian benar-benar mengerikan. Di Soul Controlling Avenue, Ye Yuan berhenti di setiap langkah, menahan serangan Divine Soul dari segala arah. Dengan metode Divine Emergence, terlalu mudah untuk memblokir serangan Divine Soul ini. Tapi dia tidak melakukannya. Serangan jiwa surgawi ini benar-benar memiliki efek meredam tubuh jiwa. Karena itu, dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Tahap pertama tidak berguna baginya, jadi dia menyelesaikannya dengan sangat cepat. Tapi tahap ini berbeda. Serangan jiwa dewa ini memukul tubuh jiwanya terus-menerus, membuat tubuh jiwanya menjadi kuat. Seperti dugaan Yan Jadetrue, tubuh jiwanya sangat biasa. Keilahian asal manusia bukanlah ras jiwa. Keilahian asal Ye Yuan tinggal di lautan kesadarannya hampir sepanjang waktu. Dia benar-benar ingin mencoba level seperti apa yang bisa dicapai oleh tubuh jiwanya. Bab 2923, Menciptakan Keajaiban. Haha, kalian berdua tidak bisa melakukannya. Tubuh jiwaku akan segera menerobos dan mencapai 6 tempa. Tawa tak terkendali Qin Sitian datang dari depan. Pada saat ini, mereka bertiga telah mencapai segmen keempat, perbedaan juga secara bertahap terwujud.
Qin Zitian sudah mengguncang dua orang lainnya lebih dari 100 kaki di belakang. Selanjutnya, itu menunjukkan tanda-tanda terguncang lebih jauh dan lebih jauh. Terlepas dari ini, tubuh jiwa Qin Zitian menjadi semakin tidak menentu, penampilan akan naik peringkat. Tubuh jiwa adalah semacam keberadaan yang unik. Di setiap alam, kekuatan tubuh jiwa dibagi menjadi 10 tempa. Besarnya ini berbeda dari ras manusia dan tubuh berdaging klan roh sejati. Jika yang dikejar oleh manusia dan klan roh sejati adalah kekerasan, maka yang dikejar oleh tubuh jiwa adalah kegigihan. Semakin besar keuletannya, semakin sulit untuk membunuh. Jika tubuh jiwa penghuni jiwa surga sovereign sejati dapat mencapai 10 tempa, bahkan jika Kaisar Cloud Heaven datang, akan sulit untuk membunuh mereka juga. Tentu saja, Kaola jiwa nirvana, 10 tempa milik keberadaan dalam legenda. Tidak ada yang bisa mencapai ranah 10 tempa sama sekali. Pada saat ini, tubuh jiwa Qin Zitian akan mencapai 6 tempa. Ini sudah sangat mengejutkan. Akhirnya, Qin Zitian memimpin dan menyerbu ke segmen kelima Soul Controlling Avenue. Kemudian, tubuh jiwanya menjadi lebih jelas, seolah-olah patung kristal. Murid Great Emperor Isun mengerut, dan dia berkata, terobos. 6 tempa. Bahkan jika itu kursi ini, saya tidak mencapai langkah ini saat itu juga. Petik 2. His. Dari pembangkit tenaga listrik datang serangkaian udara dingin yang tersedot. 6 tempa, itu sudah menjadi kekuatan tubuh jiwa dalam legenda. Orang ini terlalu kuat. 6 tempa, bahkan jika dia berdiri di sana untuk mencoba membunuhnya, aku juga tidak bisa membunuhnya. Meskipun ada keributan di hutan Lucid, di babak ini, Qin Zitian akhirnya mendapatkan kembali wajahnya. Ye Yuan akhirnya hanya memanfaatkan tipu daya di hutan Lucid. Dalam hal kekuatan, dia jauh lebih buruk daripada Qin Zitian. Di bawah Soul Controlling Avenue, banyak orang berdiskusi dengan bersemangat. Pada saat ini, sudah ada banyak orang yang keluar. Beberapa telah melewati 2 segmen, berhasil dalam tes, tetapi beberapa telah tersingkir. Tetapi kekuatan yang diungkapkan Qin Zitian menekan semua suara yang bertanya. Qin Zitian setelah 6 tempa memiliki aura seorang raja yang kembali. Banyak orang melihat ke arah Ye Yuan lagi. Mereka tidak bisa membantu mengungkapkan tatapan simpatik. Orang ini masih berseliweran di segmen pertama sampai sekarang. Sepertinya sudah tidak ada cara untuk meningkatkan. Saya akan memasuki segmen kedua kalau begitu. Tepat pada saat ini, Ye Yuan menemukan bahwa tempering segmen pertama sudah tidak berpengaruh padanya. Dan tubuh jiwanya sudah mencapai puncak 2 tempa juga. Ye Yuan menemukan bahwa serangan jiwa suci di Soul Controlling Avenue sangat istimewa. Daripada mengatakan bahwa itu adalah ujian, lebih baik mengatakan bahwa itu adalah semacam penempaan. Memasuki segmen kedua, jumlah dan kekuatan serangan jiwa surgawi segera berlipat ganda. Ye Yuan memutar kemunculan surgawi dan mulai membimbing serangan jiwa suci ini, membuat tubuh jiwanya menjadi keras. Oleh karena itu, ia memasuki alam 3 tempa dengan lancar. Hanya saja saat ini, sudah tidak ada orang yang memperhatikannya. Qin Zitian sudah menimbulkan sensasi yang luar biasa. Semua orang ingin melihat langkah mana yang bisa ditempuh Qin Zitian. Setelah memasuki segmen kelima, tekanan Qin Zitian tiba-tiba meningkat. Mereka jelas merasa bahwa Qin Zitian lebih tegang dari sebelumnya. Bahkan jika dia memasuki ranah 6 tempa. Namun, dia masih maju dengan tekad yang kuat. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke segmen ke-6, orang-orang sudah menahan napas. Menerobos. Tepat ketika Qin Zitian melangkah ke segmen ke-6, seseorang berteriak sekeras-kerasnya. Momen ini benar-benar terlalu mengasyikkan. Qin Zitian memecahkan 2 rekor berturut-turut. Orang ini benar-benar mengerikan. Akumulasi dari Scarlet Drill Battlefield akhirnya meletus pada saat ini. Prestasi masa depan orang ini tidak terukur. Kalian, lihat, bahwa Ye Yuan masih bertahan. Dibandingkan dengan Qin Zitian, dia seperti badut sekarang. Kerumunan mendidih dengan kegembiraan. Pada saat ini, rekor tak terbayangkan yang dibuat Ye Yuan di hutan Lucid, semua orang secara selektif telah melupakannya. Lagi pula, memiliki hati Dao sia-sia tanpa kekuatan, semuanya sia-sia. Dan Qin Zitian memecahkan rekor 2 tahap berturut-turut. Ini benar-benar membuat dunia terbakar. Itu karena catatan 2 ronde ini tidak dikelola oleh orang yang sama. Bahkan napas Kaisar Besar Isun menjadi tidak teratur juga.
Dia sudah lama meramalkan bahwa Qin Zitian bisa masuk ke segmen ke-6. Tapi sampai saat ini tiba, dia masih agak gelisah tak terkendali. Lagi pula, itu terlalu sulit didapat. Seseorang memperhatikan Ye Yuan. Dia akhirnya berhasil mencapai segmen kedua. Selanjutnya, dia belum mati. Kegigihannya tampaknya telah dihargai. Tapi, di bawah cahaya Qin Zitian, ketekunan Ye Yuan tampak sangat menggelikan. Tepat pada saat ini, Zhou Yu dan He Chen, dua orang akhirnya tidak tahan dan mundur. Mereka hanya mencapai puncak segmen kelima pada akhirnya. Mereka secara alami tidak puas dengan hasil ini. Dalam penilaian kali ini, Qin Zitian benar-benar mengguncang mereka berdua. Namun, mampu mencapai puncak segmen kelima, itu juga cukup untuk menunjukkan kekuatan mereka. Dan Qin Zitian masih terus maju. Pada saat ini, seluruh Soul Controlling Avenue hanya memiliki dua orang Ye Yuan dan Qin Zitian yang tersisa. Di belakang, Ye Yuan, yang perlahan merangkak seperti kura-kura, tampak sangat melotot. Ketika Zhou Yu melihat adegan ini, dia tersenyum dingin dan berkata, "Pang ini benar-benar mengesankan. Saya bahkan berpikir bahwa dia bisa mencapai segmen ke-10 kali ini. Setelah setengah hari, dia hanya di segmen kedua. Sungguh lelucon." Amarah kegagalan pada akhirnya membutuhkan saluran untuk melampiaskan. Jelas, Ye Yuan sangat cocok. He Chen juga berkata dengan jijik, hal yang bodoh. Sedikit keterampilan ini dan dia juga berani menyombongkan diri di depan kita. Benar-benar hampir terintimidasi olehnya. Namun, perhatian semua orang masih tertuju pada Qin Zitian. Memasuki segmen ke-6, kecepatan Qin Zitian jelas melambat secara signifikan. Setiap langkah yang dia ambil sepertinya membutuhkan semua kekuatan di tubuhnya. Tapi dia tidak menyerah. Sama seperti itu, dia menuju segmen ke-7 langkah demi langkah. Mengikuti jejaknya, dia semakin dekat dan lebih dekat ke segmen ke-7. Hati semua orang hampir melompat keluar dari tenggorokan mereka. Terlalu menarik. Mungkinkah Qin Zitian masih bisa menciptakan keajaiban yang lebih besar dan mencapai segmen ke-7? 1000 kaki, 700 kaki, 300 kaki. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke segmen ke-7. Ekspresi wajah Qin Zitian mengerikan sampai hampir berkerut. Tubuh jiwanya juga mengalami kerusakan besar. Serangan jiwa surgawi segmen ke-6 terlalu menakutkan. Ratusan serangan jiwa surgawi menyerang pada saat yang sama. Itu hanya seperti pemboman. Tubuh jiwa Qin Zitian diserang sampai hampir terdistorsi. Akhirnya, dia menyerah ketika dia masih sekitar 200 kaki dari segmen ke-7. Seluruh tempat mendidih dengan kegembiraan. Sayang sekali, hanya 200 kaki. Hampir menciptakan sejarah. Tetapi mencapai puncak segmen ke-6 sudah luar biasa mengesankan. Kemungkinan besar, tidak ada yang bisa memecahkan rekor ini dalam beberapa ribu tahun. Scarlet Drill Three Suns, dengan ini, Qin Zitian benar-benar meninggalkan mereka jauh di belakang dalam debu. Semua orang kagum dengan kekaguman. Hasil ini terlalu mengerikan. Berbeda dari hutan lucid, apa yang dipertandingkan oleh Soul Controlling Avenue adalah kekuatan yang bona fide. Qin Zitian menantang penilaian ini kali ini mengejutkan seluruh aula jiwa nirvana. Bab 2924, saya mengerti. Bagus, bagus, bagus. Kursi ini memang tidak membuat kesalahan penilaian. Apakah kalian berdua yakin kali ini? Kaisar Agung Isun berkata baik 3 kali berturut-turut. Kepuasannya dengan Qin Zitian bisa dilihat. Di medan perang Bor Scarlet, Kaisar Besar Isun sekilas menyukai Qin Zitian dan merasa sangat optimis tentang dia. Kalau tidak, dia juga tidak akan secara khusus datang untuk menonton penilaian masuknya emosi. Surga penguasa sejati belaka belum layak bagi penguasa aula untuk membuat keributan besar dan secara khusus datang untuk menonton. Wajah Kaisar Agung Westdawn dan Kaisar Agung Woodrilis tidak terlihat bagus. 3 master aula besar ini diam-diam bersaing ketika memilih murid juga. Sebenarnya, di medan perang Bor Scarlet, penampilan 3 orang Qin Zitian hampir setara. Tapi sekarang, celah itu tiba-tiba terlepas. Zhou Yu dan He Chen 2 orang, kinerja mereka sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi, dibandingkan dengan Qin Zitian, perbedaannya terlalu besar. Selamat, Hall Master, karena telah menemukan murid yang baik. Kaisar Agung Seven Feather maju ke depan untuk memberi selamat. Selamat, Tuan Aula. Selamat, Tuan Balai.
Aula Jiwa Ninglan Nirvana kami akhirnya memiliki 6 pembangkit tenaga listrik tempat juga. Qin Sitian masa depan bocah ini tidak terbatas. Petik 2. Alam kaisar lainnya juga maju untuk memberikan ucapan selamat mereka satu demi satu. Ketika Kaisar Besar Isun mendengar, dia secara alami sangat senang. Di antara berbagai aula jiwa nirvana utama ras jiwa, ada kompetisi alami satu sama lain juga. Silakan terus membaca di novel ringan, D0TC0M. Aula jiwa nirvana perlu mengirim para jenius ke klan. Dengan cara ini, apa yang diperoleh para jenius di masa depan juga akan dinikmati oleh aula jiwa nirvana. Hanya saja Ninglan Nirvana Soul Hall jarang memunculkan para jenius yang menantang surga. Sekarang setelah mereka melakukannya, Kaisar Besar Isun secara alami sangat bahagia. Pada saat ini, Qin Sitian sudah keluar dari Soul Controlling Avenue juga. Sesampainya di hadapan Kaisar Agung Isun, dia berlutut dan berkata, murid ini mengakui kesalahanku dan meminta hukuman dari guru. Saya hanya selangkah lagi, atau saya akan mampu melangkah ke segmen ke-7. Tapi sayangnya, itu gagal hanya selangkah dari kesuksesan. Dia secara alami tidak di sini untuk meminta maaf dan meminta hukuman. Dia berpose dan memberitahu semua orang bahwa dia hanya selangkah lagi untuk mencapai segmen ke-7. Dia, Qin Sitian, tidak tahu apa yang disebut kesopanan. Benar saja, saat cukup banyak orang mendengarnya, mereka ingin menemukan lubang di tanah untuk digali, terutama dua orang Zhou Yu. Anda adalah segmen ke-6 puncak, dan Anda bahkan meminta maaf dan meminta hukuman. Bukankah kita harus mengakhiri diri kita sendiri? Kaisar Agung Isun tersenyum dan berkata, bangun. Anda sudah sangat baik. Mencapai langkah ini, 6 tubuh jiwa tempa Anda telah mencapai penyelesaian besar. Setelah temper di tungku pemurnian jiwa, Anda akan dapat melangkah ke ranah 7 tempa. Di masa depan, ketika Anda memasuki klan, itu akan terjadi ketika Anda melayang ke surga dalam satu lompatan. Saat dia berkata, Kaisar Besar Isun dengan santai melambaikan tangannya. Kekuatan jiwa yang kuat langsung ditembakkan ke tubuh jiwa Qin Sitian. Tubuh jiwa Qin Sitian segera pulih ke kondisi puncaknya. Qin Sitian merasakan gelombang emosi dari apa yang dikatakan Kaisar Besar Isun barusan. Klan jiwa, itu adalah tanah suci di hatinya. Ye Yuan itu benar-benar memasuki segmen ketiga. Tepat pada saat ini, tidak tahu siapa yang mengatakan itu, menghancurkan suasana bahagia ini. Semua orang tercengang dan mau tak mau menoleh untuk melihat. Benar saja, mereka menemukan bahwa Ye Yuan sudah memasuki segmen ketiga. Orang ini benar-benar lulus ujian tanpa sadar. Saat Qin Sitian melihat, dia geli. Orang ini mengatakan apapun yang dibicarakan lagi setelah lewat. Pada akhirnya, setelah bermain-main selama setengah hari, dia hanya berhasil melewati panggung. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana postur Pang ini setelah keluar, kata Qin Sitian dengan puas. Hasilnya sudah bisa menekan Ye Yuan ke tanah dan mengalahkannya. Melihat bagaimana setiap langkah Ye Yuan sangat sulit, segmen ketiga sudah menjadi batasnya. Penghinaan yang kamu berikan kepada ayahmu, ayahmu pasti akan membuatmu membalasnya 2 kali lipat. Pada saat ini, dia sudah merencanakan bagaimana mempermalukan Ye Yuan. Mengapa saudara Qin harus membungkuk ke tingkat sampah? Kamu adalah putra surga yang bangga. Petik 2. Hanya badut yang melompat-lompat, itu saja. Dia bahkan tidak cocok untuk membawa sepatu untuk saudara Qin. Benar saja, dia sampah yang tidak berguna, berjuang sangat keras bahkan untuk memasuki segmen ketiga. Hanya sedikit kemampuan ini dan dia juga berani menjadi sombong dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Petik 2. Dengan Qin Sitian melonjak ke langit dalam satu lompatan, secara alami ada banyak orang yang datang untuk menjilat sepatu botnya. Di masa depan, semua orang masih akan menjadi anggota Aula Jiwa Nirvana. Berhubungan baik dengan peluang besar ini akan memiliki banyak manfaat. Jiang Hao juga tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, ini yang disebut penglihatan yang kamu bicarakan. Bagus. Memang bagus. Anak ini tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi kemampuannya untuk membuat postur sangat mengerikan. Kemungkinan besar, bahkan Qin Sitian jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan dia. Yan Jadetrue memiliki wajah hitam dan tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa bahwa Ye Yuan seharusnya lebih dari ini, tetapi penampilan Ye Yuan jelas begitu. Dia tidak punya cara untuk membantah. Ye Yuan tidak memiliki banyak kesadaran diri,
dia saat ini seperti ikan di dalam air. Either way, Soul Controlling Avenue juga tidak memiliki batas waktu, dia bisa menggunakan serangan jiwa suci ini sepenuhnya untuk meredam tubuh jiwanya. Berhasil melewati tahap kedua, tubuh jiwa Ye Yuan sudah mencapai 3 tempat tengah. Saat ini di segmen ketiga, kesulitan melonjak ke tingkat lain. Efek tempering menjadi lebih baik. Waktu perlahan berlalu, Ye Yuan tampaknya berjuang dengan setiap langkah, tetapi dia tidak mundur. Qin Zitian sangat cemas menunggu. Dia sudah mengumpulkan jawaban besar, hanya menunggu Ye Yuan keluar. Tapi Ye Yuan tidak keluar. Tubuh jiwa Ye Yuan tampaknya berada dalam situasi genting di bawah serangan jiwa surgawi. Tapi dia tidak bubar begitu saja. Sama seperti itu, Ye Yuan mendekati segmen keempat langkah demi langkah. Ketika dia melangkah ke segmen keempat, semua orang sepertinya menelan seteguk. Bagaimana orang lemah semacam ini memasuki segmen keempat? Jika ketekunan berguna, bukankah kita sudah lama menjadi segmen ke-10? Benar-benar melihat hantu, orang ini sudah memasuki segmen keempat. Segmen keempat sudah merupakan hasil yang sangat layak. Melihat ke seberang mereka yang memasuki aula jiwa nirvana, pembangkit tenaga listrik, yang berhasil memasuki segmen keempat, termasuk di antara mereka yang memiliki bakat superior juga. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa berjalan sampai langkah ini juga. Pang ini benar-benar bisa bertahan. Benar saja, fungsi jantung Dao masih bagus. Namun, itu berakhir di sini juga. Jumlah dan kekuatan segmen keempat adalah 2 kali lipat dari segmen ketiga. Kekuatannya sudah sangat menakutkan. Dia pasti akan mundur dalam jarak 10.000 kaki. Qin Zitian berkata dengan pasti. Banyak orang yang berhasil mencapai segmen keempat menganggukkan kepala mereka satu demi satu. Banyak jenius top semuanya menderita kekalahan telak di segmen keempat. Putaran ini memang merupakan daerah aliran sungai. Ingin menghapusnya sangat sulit. Selain Qin Zitian 3 orang, hasil terbaik juga hanya puncak segmen keempat. Segera, 10.000 kaki tercapai. Di tengah goyangan di tengah badai yang mengamuk, Ye Yuan melintasi 10.000 kaki. Ekspresi Qin Zitian sangat jelek. Ditampar lagi. Namun, dia saat ini menguasainya atas orang lain. Meskipun semua orang menganggapnya lucu, mereka tidak berani menunjukkannya. Dia adalah murid yang sangat dihargai oleh Hall Master. Kali ini, Qin Zitian menjadi lebih bijaksana. Dia berhenti berbicara. Tapi di dalam hatinya, dia masih mencibir tanpa henti. Cara ketekunan ini, membuat jiwa dewanya dihancurkan oleh serangan jiwa dewa pada akhirnya, adalah satu-satunya hasil. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, Ye Yuan tiba di ambang segmen kelima. Tidak tahu mengapa, hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka lagi. Orang ini terhuyung-huyung, dan benar-benar melampaui semua orang selain dari Scarlet Drill Tree Suns pada akhirnya. Tak terbayangkan. Tiba-tiba, murid Kaisar Agung Isun mengerut, dan dia berseru, 4 tempa. Saya mengerti. Anak laki-laki ini menggunakan serangan jiwa dewa untuk melunakkan tubuh jiwanya. Bab 2925, secara tidak sengaja membersihkan panggung. Meremukkan tubuh jiwa. Banyak orang tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Menghancurkan tubuh jiwa di Soul Controlling Avenue, tindakan ini juga terlalu gila. Meskipun Soul Controlling Avenue memiliki efek temper tubuh jiwa itu sendiri, semua orang tidak berani tinggal untuk sementara waktu. Semangat juang yang dibangkitkan oleh lemparan drum pertama terkuras oleh lemparan kedua dan habis oleh lemparan ketiga. Begitu itu berhenti, serangan jiwa dewa seperti badai yang kejam akan benar-benar membuatmu pingsan. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Qin Zitian hanya berani berhenti sebentar di 2 segmen pertama juga. Setelah memasuki segmen ketiga, tidak mungkin untuk tinggal sebentar lagi. Tapi Ye Yuan telah melunakkan tubuh jiwanya sejak segmen pertama. Ini terlalu gila. Dia tidak akan terus marah, kan? Maka tidakkah dia bisa menembus sampai ke segmen ke-10? Seorang penguji tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebelum memasuki Soul Controlling Avenue, dia seharusnya hanya 2 tempa. Sekarang, dia benar-benar menerobos 2 tempa berturut-turut. Hati Dao anak laki-laki ini teguh. Dia memang memiliki tekad yang luar biasa. Namun, itu hampir berakhir di sini juga. Temperamen seperti itu sangat berbahaya bagi tubuh jiwa. Jika dia tidak mundur di segmen kelima, dia akan berubah menjadi abu. Kaisar Agung Isun menggelengkan kepalanya dan berkata,
Hanya setelah mendengar ini, Qin Zitian tanpa sadar menghela nafas lega. Baru saja, mendengar bahwa Ye Yuan benar-benar menempa tubuh jiwa, dia juga berkeringat dingin. Kalau begitu, bisakah Ye Yuan terus menerobos dan meningkatkan terus-menerus? Ternyata itu adalah alarm palsu. Seorang pria yang disukai dengan claptrap, jangan mundur jika Anda memiliki kemampuan. Qin Zitian berkata dengan jijik. Dalam hatinya, dia secara alami berharap Ye Yuan akan berubah menjadi abu. Tepat pada saat ini, Ye Yuan melangkah ke segmen kelima. Tekanan meningkat lagi. Jika itu adalah metode budidaya ras jiwa yang normal, dia secara alami tidak akan mampu menahan kerusakan semacam ini. Tapi kemunculan surgawi adalah kanon jiwa tertinggi ras jiwa dengan keajaiban tak berujung. Tubuh jiwa Ye Yuan terlihat sangat berkerut, tetapi sebenarnya, kerusakannya tidak terlalu besar karena kemampuan pemulihannya sangat mengejutkan. Tentu saja, proses ini sangat menyakitkan. Tapi rasa sakit benar-benar bukan apa-apa bagi Ye Yuan. Jelas, setelah memasuki segmen kelima, tubuh jiwa berada dalam penderitaan yang lebih besar. Tubuh jiwa Ye Yuan menjadi lebih berkerut juga. Namun, Ye Yuan masih bertahan untuk bergerak maju. Tatapan Qin Zitian berkedip, diam-diam mendorong di dalam hatinya, itu benar. Seperti ini, jangan menarik, ayo, ayo. Seperti yang dia inginkan, Ye Yuan tidak menarik diri. Dia terus bertahan. Kemudian dia mencapai pos pemeriksaan segmen ke-6 juga. Semua orang menahan napas lagi. Mungkinkah Ye Yuan akan memecahkan rekor juga, menjadi peserta ujian kedua yang menembus segmen ke-6 hari ini? Ye Yuan tidak ragu-ragu, mengambil langkah. Tekanan meningkat lagi. Lalu, Ye Yuan menerobos. 5 tempa. Ekspresi Great Emperor Is Soon agaknya tidak bisa dipertahankan lagi. Dia baru saja memperkirakan bahwa jika Ye Yuan masih tidak mundur, dia akan berubah menjadi abu. Sekarang, Ye Yuan menerobos ke segmen ke-6. Tubuh jiwanya menerobos ke 5 tempa juga. Seolah-olah dia menamparkan wajahnya. Banyak orang melemparkan tatapan aneh. Baru saja, bukankah kamu yang mengatakan bahwa jika Ye Yuan masih tidak mundur, dia akan mati? Anak ini pasti memiliki beberapa seni mistik yang dapat dengan cepat memulihkan tubuh jiwa. Namun, tidak peduli seberapa kuat seni mistik itu, tidak mungkin baginya untuk mengatasi segmen ke-6 juga. Kaisar Agung Is Soon berkata dengan pasti. Seolah-olah dia mendapatkan kembali wajah untuk dirinya sendiri. Semua orang tiba-tiba menyadari. Ye Yuan secara alami memiliki kepercayaan untuk berani meredam jiwanya seperti ini. Hall Master adalah seorang kaisar yang hebat. Kata-katanya masih bisa dipercaya. Pada kenyataannya, memang demikian juga. Hanya saja dia tidak tahu bahwa seni mistik Ye Yuan adalah kanon suci tertinggi dari ras jiwa. Kemudian Ye Yuan mendekati rekor Qin Zitian sedikit demi sedikit. Ekspresi Qin Zitian juga mulai menjadi jelek sedikit demi sedikit. Ini seperti kura-kura dan kelinci. Kura-kura di belakang itu semakin dekat dengannya sedikit demi sedikit. Perasaan seperti ini seperti dipanggang di atas api. Sulit. Mati. Kenapa kamu belum mati? Serangan jiwa surgawi segmen ke-6 sangat menakutkan. Kenapa dia belum mati? Qin Zitian berteriak dengan gila di dalam hatinya, mengutuk Ye Yuan menjadi abu. Tapi sayangnya, dia tidak melakukannya. Langkah Ye Yuan sulit tapi kokoh. 200 kaki. Terikat. Ketika Ye Yuan mengambil langkah, seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan. Orang-orang tiba-tiba menyadari. Ternyata Ye Yuan sudah terikat dengan rekor Qin Zitian. Pembangkit tenaga listrik yang hadir bergolak dengan kegembiraan lagi. Tidak ada yang menyangka bahwa rekor baru yang hampir tidak dapat dilampaui oleh siapapun akan dipecahkan pada hari yang sama. Wajah banyak orang terasa panas membara. Sebelumnya, mereka menghujani Qin Zitian dengan pujian dengan gila-gilaan, menginjak-injak Ye Yuan sampai dia benar-benar tidak berharga. Tapi sekarang, Ye Yuan hampir memecahkan rekor Qin Zitian. Ekspresi Qin Zitian hampir berkerut. Diinjak-injak lagi. Di hutan Lucid, itu adalah pembunuhan instan. Di Soul Controlling Avenue, katak itu direbus perlahan dalam air hangat. Dari segmen kelima sampai sekarang, dia seperti katak yang direbus perlahan. Lalu, dia dimasak. Dia ingin menemukan lubang di tanah untuk digali sekarang. Postur sebelumnya tampak sangat menggelikan sekarang. Zhou Yu dan He Chen juga berhenti berbicara. Mereka menggunakan Ye Yuan untuk melampiaskan lebih awal. Sekarang,
Ye Yuan memberi mereka makan. Tamparan ini sangat menggema. Tapi kejutan yang dibuat Ye Yuan jelas belum cukup. Kemudian, dia melangkah ke segmen ketujuh. His. Semua orang menghirup udara dingin. Segmen ketujuh. Untuk semua orang yang hadir, termasuk alam kaisar itu, ini adalah sesuatu yang tak terbayangkan. Tidak ada yang bisa melakukannya. Ekspresi Great Emperor Isun menjadi lebih buruk. Dia mencoba untuk mendapatkan kembali beberapa wajah, tetapi dia menemukan bahwa wajahnya dipukuli semakin bengkak. Di bawah Soul Controlling Avenue, sunyi senyap. Semua orang hanya melihat Ye Yuan seperti itu, melihat penampilan solonya. Mereka sudah tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Tes ini sudah menjadi pertunjukan solo Ye Yuan. Di tengah kesunyian yang mematikan, Ye Yuan masih maju. Segmen ke-7, segmen ke-8, segmen ke-9. Dengan setiap segmen yang dia lewati, hati semua orang tampak berdebar kencang. Ketika Ye Yuan melintasi segmen ke-9 dan memasuki segmen ke-10, udara tampaknya telah memadat. Ini sudah segmen ke-10. Jika dikatakan bahwa segmen pertama adalah gerimis ringan, maka segmen ke-10 adalah langit yang terbelah dan bumi terbelah. Bagaimana orang ini bisa menanggungnya? Petik 2. Orang ini benar-benar aneh. Di Soul Controlling Avenue ini, dia secara paksa menerobos dari 2 tempa ke puncak 8 tempa. Mereka sudah tidak tahu harus menggunakan apa untuk menggambarkan suasana hati mereka saat ini. Sebelum ini, mereka melakukan yang terbaik untuk memberikan pujian, memuji pencapaian Qin Shi Tian sampai menjadi nomor 1 di bawah langit. Tapi sekarang, dibandingkan dengan Ye Yuan, dia bukan apa-apa. Segmen ke-10 terlalu gila. Pos pemeriksaan legendaris ini memang tangguh. Bahkan jika Ye Yuan mengolah kemunculan surgawi, ronde ini juga cukup berat. Tapi, seiring dengan tubuh jiwanya yang semakin kuat, pemahamannya di tingkat kedua Divine Emergence juga menjadi semakin dalam. Kemunculan surgawinya sudah secara bertahap menunjukkan tanda-tanda penyelesaian besar. Dia membutuhkan kesempatan untuk menerobos ke tingkat ketiga. Satu langkah, langkah lain. Ye Yuan semakin dekat dan lebih dekat ke segmen ke-10 puncak. Hati semua orang gagal memenuhi harapan dan berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Mereka merasa seolah-olah dada mereka akan meledak. Tiba-tiba, pikiran menakutkan muncul di benak mereka. Membersihkan panggung. Sebenarnya ada seseorang yang bisa membersihkan panggung di Soul Controlling Avenue. Sudah berapa lama hal ini tidak terjadi ketika melihat ke seluruh Nihility Exceeding Balance Heaven. Akhirnya, Ye Yuan melangkah keluar, langit biru yang membentang sejauh 10.000 mil. Aku tidak sengaja membersihkan panggung. Ye Yuan melihat kembali ke Soul Controlling Avenue dan berkata dengan agak linglung. Bab 2926, sedikit ketidaksempurnaan dalam hal yang tidak sempurna. Bersihkan panggung. Tidak ada seruan yang mengejutkan, hanya ada kekosongan. Hingga kini, mereka masih belum berani mempercayainya. Ninglan Nirvana Soul Hall tidak pernah memiliki siapapun yang membersihkan panggung sebelumnya. Hari ini, itu rusak. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan yang seperti kura-kura pada akhirnya benar-benar menciptakan mitos. Membersihkan panggung. Ini membersihkan panggung. Bagaimana dia melakukannya? Masih dikatakan bahwa itu tidak disengaja, bisakah orang ini tidak begitu menurunkan moral? Baru saja, saya masih merasa bahwa Qin Shi Tian sangat mengesankan. Tapi, dibandingkan dengan Ye Yuan, dia bahkan bukan ampas. Mampu menyaksikan panggung dengan jelas dengan mataku sendiri, aku tidak menjalani hidupku dengan sia-sia. Tiba-tiba, kerumunan meledak. Panggung Soul Controlling Avenue adalah acara besar yang legendaris. Beberapa orang bahkan gelisah sampai meneteskan air mata. Menyaksikan lahirnya mukjizat juga merupakan suatu kehormatan. Hal ini bisa dibanggakan seumur hidup. Rasa malu dari sebelumnya tidak lagi ada sejak lama. Apa yang membuat malu? Banyak peserta ujian telah memperlakukan Ye Yuan sebagai idola, bersujud dengan posisi merangkak sebagai idola. Orang-orang seperti ini, ketika kekuatan Anda kurang lebih sama dengan dia, mereka akan iri dan cemburu. Tapi, ketika Anda mencapai ketinggian yang tinggi dan di luar jangkauan, tidak ada lagi hal seperti itu. Hanya ada kekaguman yang tersisa. Kaisar Besar Isun memandang Ye Yuan, lalu menatap Qin Shi Tian, dan menghela nafas panjang. Ketika yang terakhir merasakan tatapan ini, dia malu dan kesal sampai dia ingin mati.
Betapapun mulianya dia beberapa saat yang lalu, betapa memalukannya sekarang. Semua kemuliaannya berfungsi sebagai foil untuk kemuliaan Ye Yuan. Bagi seorang jenius, tidak ada yang lebih melemahkan semangat daripada ini. Westbound, jika saya tidak salah ingat, dalam 30.000 tahun terakhir, hanya ada hegemon Heaven Subduer satu orang yang membersihkan panggung, kan? Kaisar Besar Isun tiba-tiba berkata. Kaisar Agung Westbound berkata dengan agak bersemangat, itu benar. Wu Yu Nirvana Soul Hall juga menjadi salah satu dari 10 besar Nirvana Soul Halls berdasarkan ini. Saya tidak menyangka kami juga memproduksinya. Tetapi Kaisar Agung Isun menghela nafas dan berkata, sungguh disayangkan. Dia hanya 9 tempa ketika dia berhasil melewati segmen ke-10. Dibandingkan dengan hegemon Heaven Subduer, dia masih jauh lebih buruk. Westbound berkata, ya, ketika hegemon Heaven Subduer membersihkan Soul Controlling Avenue saat itu, dia mencapai Heaven Tyrant Soul Fisik dengan 10 tempa. Kemudian, dia mengandalkan Heaven Tyrant Soul Fisik dan menjelajahi dunia tanpa hambatan, menjadi hegemon. Ye Yuan pada akhirnya memiliki level yang lebih buruk darinya. Ketidaksesuaian selebar rambut dapat menyebabkan kesalahan ribuan mil. Bahkan jika itu 9 tempa, ingin melangkah ke alam hegemon juga sangat sulit. Isun berkata dengan agak kecewa. Tidak memasuki hegemon, mereka paling banyak hampir sama dengannya. Bahkan jika mereka lebih tangguh darinya, mereka hanya akan menjadi kaisar sakra surga pada akhirnya. Itu bukan masalah besar. Hanya dengan melangkah ke alam hegemon, itu akan dianggap benar-benar melompati gerbang naga, melonjak ke surga dalam satu lompatan. Oleh karena itu, bahkan jika penampilan Ye Yuan sangat menakjubkan, minat Kaisar Besar Isun juga berkurang. Ketika semua orang mendengar, mereka mau tidak mau menjadi tercerahkan. Ternyata masih ada yang seperti itu. Qin Sitian akhirnya mendapatkan kembali kepercayaan diri. Bukankah masih ada tahap ketiga? Ye Yuan bisa melakukannya, jadi dia juga bisa melakukan hal yang sama. Siapa bilang aku, Qin Sitian, tidak bisa melawan angin dan melakukan pembalikan? Di medan perang Bor Scarlet, dia awalnya sangat tidak mencolok. Berapa kali dia direnggut dari rahang kematian, berapa kali dia dalam keadaan buruk, dia tidak mundur. Kali ini, dia sama sekali tidak akan melakukannya. Dia, Qin Sitian, menggunakan hidupnya untuk berjuang hari ini. Berpikir sampai di sini, Qin Sitian tiba-tiba berlutut ke Isun dan berkata, Tuan, putaran ketiga ini, murid ini pasti akan melawan angin dan membalikkan situasi, mendapatkan kembali semua yang telah hilang dariku. Kaisar Besar Isun melihat tekad yang sangat kuat di mata Qin Sitian. Tekad semacam ini ditempa di medan perang Scarlet Drill. Qin Sitian tidak dikalahkan oleh Ye Yuan. Sebaliknya, kebangkitan Ye Yuan yang menantang surga menyulut semangat juangnya bahkan lebih. Sudut mulut Kaisar Agung Isun sedikit melengkung, dan dia berkata dengan senyum tipis, bagus, guru sangat memikirkanmu. Mungkin penampilan Ye Yuan adalah hal yang baik untukmu. Seluruh tubuh Qin Sitian bergetar, segera memahami maksud Kaisar Agung Isun. Beberapa tahun ini, dia menjadi agak egois. Apalagi barusan, dia hampir memiliki satu kaki ke segmen ke-7. Hidupnya tampaknya telah mencapai puncaknya. Tapi penampilan Ye Yuan memberinya pukulan langsung, membuatnya terbangun. Yang disebut dikeraskan dan dikeraskan menjadi baja, Kaisar Besar Isun tahu bahwa seseorang seperti Qin Sitian mungkin memiliki potensi yang lebih besar daripada Ye Yuan. Bagaimanapun, mereka hanyalah surga berdaulat sejati. Semuanya mungkin. Pada saat ini, Ye Yuan melayang ke bawah. Banyak orang melemparkan tatapan memuja. Namun, mereka juga tahu bahwa kemungkinan masih ada pertempuran antara Ye Yuan dan Qin Sitian. Pertarungan ini kemungkinan besar akan menentukan masa depan kedua orang itu. Melihat tatapan puas Kaisar Besar Isun, semua orang secara alami tidak akan berpikir bahwa dia menembak secara acak. Tatapan Hallmaster selalu sangat tajam. Secara alami bukan tanpa alasan dia memilih Qin Sitian sekilas di antara Scarlet Drill Three Sons. Ye Yuan tidak berniat pamer dengan sengaja. Dia mengolah kemunculan surgawi. Jika dia bahkan tidak bisa membersihkan panggung, dia bisa menemukan sepotong tahu untuk bunuh diri. Tidak ada perbandingan antara dia dan Qin Sitian sama sekali, dan dia juga tidak pernah memperlakukannya sebagai lawan sebelumnya. Namun, Qin Sitian jelas tidak merasa seperti itu. Dia sudah memandang Ye Yuan sebagai musuh seumur hidupnya. Melihat Ye Yuan datang,
Qin Zitian mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan, jangan sombong. Pemenang belum diputuskan di antara kita. Tahap ketiga, tungku pemurnian jiwa, adalah di mana kita akan memiliki pertarungan terakhir kita. Kali ini, aku akan mengalahkanmu sepenuhnya. Dan kamu akan menjadi batu loncatan di jalanku menuju hegemon. Ye Yuan terlihat bingung. Saya bahkan tidak postur ketika saya membersihkan panggung. Untuk apa Anda berlari ke sini untuk postur? Siapa yang akan menentukan pemenang dengan Anda? Dari awal kamu selalu tampil sendiri, oke. Oh, hegemoni. Kemudian sangat mengesankan. Memberikan semangat. Ye Yuan berkata dengan dingin. Qin Zitian tidak bisa menahan tersedak seolah pukulannya mendarat di kapas. Jika Ye Yuan bersaing ketat dengannya, dia akan memiliki semangat juang yang lebih besar. Tapi apa ini? Tungku pemurnian jiwa adalah harta surgawi yang kacau dengan kekuatan tak terbatas. Tentu saja, tungku pemurnian jiwa di Aula Jiwa Nirvana hanyalah proyeksi saja. Tahap ketiga ini, tungku pemurnian jiwa, adalah untuk penghuni jiwa untuk memasukinya dan menerima penempaan 7 oleh 7,49 jenis api Dao. 49 jenis api Dao ini, masing-masing lebih kuat dari yang terakhir. Hanya dengan mampu melewati ujian 7 api Dao, itu dianggap telah melewati putaran. Sama seperti sebelumnya, babak ini adalah ujian dan juga kesempatan keberuntungan. Penempaan api Dao sangat berbahaya bagi tubuh jiwa. Tapi emas sejati tidak takut dimurnikan dengan api. Kebangkitan amarah di tengah api Dao adalah signifikansi terbesar dari babak ini. Seseorang berubah menjadi kupu-kupu di tungku pemurnian jiwa, bangkit dari abu, mencapai puncaknya. Setelah 2 putaran penilaian, hanya ada 97 orang yang tersisa di putaran ketiga ini. Setelah melewati babak ketiga, seseorang akan dianggap sebagai murid balai jiwa nirvana sejati. Tapi ronde ketiga ini juga yang paling berbahaya. Ini karena putaran ini tidak bisa mundur. Seseorang harus mengalami 7 api Dao sebelum tungku pemurnian jiwa akan terbuka lagi, dan peserta ujian hanya bisa keluar. Entah berhasil atau mati mencoba. Kursi ini mengingatkan kalian semua. Api Dao di tungku pemurnian jiwa bukanlah api Dao biasa. 7 kali 7, 49 jenis api Dao, semuanya adalah api kekacauan. Perlombaan jiwa kami menghabiskan banyak uang sebelum mengumpulkannya. Tentu saja, tubuh utama dari api Dao ini semuanya ada di tungku pemurnian jiwa yang sebenarnya. Tapi meski begitu, kalian semua juga tidak bisa meremehkannya. Sekarang, jika Anda ingin menarik, Anda masih bisa menarik. Kalau tidak, begitu Anda memasuki tungku pemurnian jiwa, hanya ada ujian sebelum Anda bisa keluar. Kaisar Agung Isun berkata dengan dingin. Bab 2927, Taruhan Lebih Besar. Penonton gempar. Banyak orang sebenarnya sudah ingin mundur. Ini sebenarnya kekacauan yang Dao tembak. Terlebih lagi, itu bahkan 49 jenis, ya dewa. Api kekacauan Dao membakar banyak sekali kehidupan. Saya mendengar bahwa itu bahkan dapat membakar alam hegemon sampai mati. Bukankah kita sedang mencari kematian dengan memasukinya? Putaran ini, mungkin hanya ada Ye Yuan dan Qin Zitian, mereka semua, orang-orang aneh ini, yang memiliki harapan untuk lulus, kan? Terlalu sulit untuk memasuki Aula Jiwa Nirvana. Ratapan peserta ujian bergema, jelas diintimidasi oleh 3 kata, api kekacauan Dao. Pada kenyataannya, babak ini memang yang paling sulit dari 3 tahap. Dari 3 putaran, hutan lucid adalah yang termudah. Meskipun Soul Controlling Avenue itu sulit, akan selalu ada seseorang yang bisa membersihkan panggung setiap beberapa puluh ribu tahun. Tapi, di ronde ketiga, tungku pemurnian jiwa, hingga saat ini hanya ada sedikit orang yang bisa menyelesaikan panggung. Segelintir orang ini semuanya saat ini adalah keberadaan kelas Titan ras jiwa sekarang. Bahkan jika dibandingkan dengan hegemon Cloudmon, mereka sama sekali tidak kalah dengannya. Ketika Westdawn melihat bahwa banyak orang tidak dapat mengambil keputusan, dia tersenyum sedikit dan berkata, tidak ada salahnya memberitahu kalian semua. Setiap kali tes dimulai, tingkat kematian ronde ini adalah yang tertinggi, hampir 70%. Ini juga untuk mengatakan bahwa, paling banyak, hanya 30 orang dari kalian yang bisa bertahan. Dengan ini, banyak orang mundur. Tingkat kematian 70% memang terlalu mengerikan. Orang harus tahu bahwa mereka yang mampu mencapai babak ketiga semuanya adalah jenius jalur jiwa.
Sebenarnya ada tingkat kematian yang mengerikan. Aku akan mundur. Aku juga mundur. Lupakan saja, aku menyerah. Kata-kata Westdown membuat beberapa dari mereka yang berperingkat di belakang mengambil keputusan pada akhirnya. Bagi orang-orang ini, mereka memasuki tungku pemurnian jiwa sama dengan menjadi umpan meriam, karena hampir tidak dapat memicu gelombang apapun. Segera, lebih dari 10 orang mundur. Tepat pada saat ini, Qin Zitian tiba-tiba menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, "Ye Yuan, kenapa kita tidak bertaruh lebih besar? Mari bersaing di tungku pemurnian jiwa ini." Bagaimana? Ye Yuan tidak terkejut, dia tersenyum dan berkata, "Oh, saya ingin tahu bagaimana Anda ingin bersaing." Petik 2. Qin Zitian berkata, "Di Aula Jiwa Ninglan Nirvana, rekor tertinggi tungku pemurnian jiwa adalah 4x7, 28 jenis api Dao. Mari kita bertaruh sedikit lebih tinggi dan meminta guru untuk mengambil tindakan, menutup kedua tungku pemurnian jiwa kita. Tanpa mencapai 5x7, 35 jenis api Dao, kami tidak diizinkan keluar." Petik 2. Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Ini bertaruh terlalu besar. Mengesampingkan bahwa itu adalah 5x7, 35 jenis api Dao, hanya 2x7, 28 jenis api Dao juga sudah sangat menakutkan. Orang harus tahu bahwa api Dao di tungku pemurnian jiwa ditambahkan satu per satu. Dengan 28 jenis kekacauan yang Dao tembakan, kemampuan penyempurnaan yang mengerikan macam apa itu. Tetapi untuk mempertimbangkan 35 jenis api Dao, ini hanyalah tugas yang mustahil. Bahkan pupil Great Emperor Is Sun juga sedikit mengerut. Tapi segera, sudut mulutnya mengungkapkan sedikit senyuman. Ini adalah Qin Zitian, memaksa dirinya ke dalam situasi putus asa sehingga dia bisa mempertaruhkan semuanya. Anak laki-laki ini memiliki tekad, kemauan keras, dan kekuatan. Dia adalah orang yang sangat berbakat dari awal hingga akhir. Lebih jauh lagi, ini adalah perang psikologis juga. Begitu Ye Yuan meringkuk, akan sulit untuk memenangkan Qin Zitian di babak ini. Tapi, jika dia menerimanya, itu akan menjadi skenario kematian tertentu. Di babak ini, memang ada keuntungan bagi tubuh jiwa yang kuat. Tapi, begitu mencapai tahap akhir, lusinan api Dao ditumpangkan, tubuh jiwa apapun juga tidak akan berguna. Bahkan jika itu 10 tempa, itu juga hanya 10 tempa True Sovereign Heaven. Itu saja. Sebaliknya, tes putaran ini lebih komprehensif. Kekuatan, bakat, ketekunan, keberanian, semua berbagai aspek ini semuanya ada di babak ini. Banyak orang memandang Ye Yuan dengan simpati. Saat ini, dia sedang terjebak dalam dilema. Ye Yuan terdiam. Qin Zitian memandang Ye Yuan dan berkata dengan puas, "Apa? Tidak berani lagi? Apakah pembangkit tenaga listrik di persimpangan Soul Controlling Avenue bahkan tidak memiliki sedikit keberanian ini? Sungguh mengecewakan." Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya berpikir bahwa 35 jenis terlalu sedikit. Bagaimana dengan ini? Saya sebenarnya tidak terlalu percaya diri pada 49 jenis kekacauan yang disulut Dao juga. Mari kita atur menjadi 6x7, 42 jenis. Saya merasa bahwa nomor ini tepat. Ada beberapa tantangan dan itu juga tidak akan terlalu mudah." His. Suara udara dingin yang tersedot datang dari sekitar. Menakjubkan. Pantas menjadi panggung Soul Controlling Avenue yang menyelesaikan pukulan besar, dia penuh percaya diri. Dengan ini, Ye Yuan langsung melakukan counter skakmat dan melakukan postur saat dia melakukannya. 42 jenis ini, apakah Anda berani atau tidak? Jika Anda tidak berani, jangan bersaing. Wajah Qin Zitian hampir menjadi sepanjang wajah kuda. "Bocah, kamu cukup kejam." Tatapan semua orang berbalik ke arah Qin Zitian secara bersamaan dengan teriakan. Yang terakhir ragu-ragu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Apa, tidak berani lagi? Jenius yang menciptakan keajaiban di Soul Controlling Avenue, hanya selangkah dari segmen ke-7, bahkan tidak memiliki keberanian ini. Sungguh mengecewakan." Puff. Ketika banyak orang mendengar ini, mereka segera menyembur keluar. Sarkastik. Sarkasme terang-terangan. Sebuah pembangkit tenaga listrik pembersih panggung yang menciptakan mitos yang mencemooh seorang pemula yang hanya segmen ke-7. Tidak ada yang lebih ironis dari ini. Selanjutnya, Ye Yuan bahkan membalas Qin Zitian dengan kata-kata aslinya. Kekuatannya lebih dari 10 kali lipat dari kata-kata aslinya.
Wajah Qin Zitian tidak bisa dipertahankan lagi. Dia tidak bodoh dan tahu bahwa Ye Yuan sedang membujuknya. Tapi, pada saat ini, bisakah dia menyusut kembali? Qin Zitian secara alami tidak tahu langkah mana yang bisa dia jalani. Tapi dia ingin menantang dirinya sendiri. Dan turunkan Ye Yuan saat dia melakukannya. Tapi siapa yang tahu bahwa Ye Yuan bahkan lebih kejam darinya, secara langsung menyebutkan 42 jenis api dao. Orang harus tahu, mencapai tingkat seperti itu, setiap api dao tambahan seperti memiliki gunung yang menekan tubuh. Tingkat bahaya naik secara eksponensial. Bisakah dia menahannya? Oke, aku terima. Qin Zitian terdiam untuk waktu yang lama, menggunakan suara rendah untuk mengeluarkan kata-kata ini. Alis Kaisar Agung Isun sedikit berkerut, dan dia berkata dengan suara serius, Zitian. Qin Zitian mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Besar Isun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, saya telah mengalami terlalu banyak hidup dan mati di medan perang Bor Scarlet. Bagaimana saya bisa tidak melihat bahwa dia mendorong saya? Namun, jadi apa? Pembangkit tenaga listrik mana yang tidak keluar dari ambang kematian? Bagaimana orang seperti mereka bisa menjadi hegemoni? Saat dia berbicara, dia menunjuk pada peserta ujian yang mundur. Orang-orang itu sangat malu dan marah, berharap menemukan lubang di tanah untuk digali. Ketika Kaisar Agung Isun mendengar, dia juga sangat tersentuh dan berkata dengan anggukan, kursi ini mengerti. Lanjutkan, kursi ini akan mengambil tindakan untuk mengunci 6 kali 7, 42 jenis kekacauan yang Dao tembakan. Qin Zitian menangkupkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak, Guru, karena mengabulkan permintaanku. Dia melihat ke arah Ye Yuan lagi dan berkata dengan senyum dingin, bagaimana? Anda tidak berharap bahwa saya akan setuju, kan? Apakah Anda merasa seperti mengangkat batu untuk menghancurkan kaki Anda sendiri? Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu tidak masalah, selama kamu bahagia. Qin Zitian hampir memuntahkan seteguk darah tua. Orang ini terlalu penuh kebencian. Dia tersenyum dingin dan berkata, saya mendengar guru berkata sebelumnya, setiap kekacauan yang Dao bakar di tungku pemurnian jiwa memiliki kekuatan pada batas surga penguasa sejati. Setelah 21 kekacauan, api Dao ditumpangkan, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik 10 tempa, momen kecerobohan dan mereka akan jatuh juga. Jangan berpikir bahwa kamu bisa tidur dengan tenang dengan 9 tempa. Ye Yuan masih memiliki penampilan yang tenang saat dia berkata sambil tersenyum, begitukah? Anda hanya 6 tempa, kamu harus berhati-hati. Bab 2928, Kebangkitan Besar Qin Zitian. Dari 97 orang, pada akhirnya hanya 79 orang yang memasuki tungku pemurnian jiwa. Aula Jiwa Nirvana dapat dengan bebas mengontrol jumlah proyeksi tungku pemurnian jiwa. Qin Zitian tiba di depan tungku pemurnian jiwa miliknya dan tanpa sadar menarik napas dalam-dalam. Melawan 42 jenis kekacauan yang ditembakkan Dao, ini benar-benar tekanan yang luar biasa. Bahkan jika dia telah mengalami hidup dan mati berkali-kali, menghadapi tekanan yang begitu besar, dia tidak dapat ditenangkan dan dikumpulkan juga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah Ye Yuan dan menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang mengukur tungku pemurnian jiwa dengan penuh minat. Tidak ada tekanan sedikit pun yang terlihat. Hati Qin Zitian mau tidak mau menjadi dingin. Mengapa orang ini begitu santai? Tunggu sebentar, dialah yang terlalu gugup. Menghadapi 42 jenis api Dao, dia sangat gugup. Ini adalah situasi putus asa, dengan hampir tidak ada kemungkinan untuk kembali hidup-hidup. Oleh karena itu, dia agak bingung harus berbuat apa. Di masa lalu, setiap kali dia dihadapkan pada situasi putus asa, dia bisa mengatasinya dengan tenang. Apa yang terjadi kali ini? Qin Zitian meludahkan seteguk napas keruh, seluruh orangnya tiba-tiba menjadi santai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ingin memandang rendah musuh secara strategis, seseorang harus mementingkan musuh dalam hal taktik. Qin Zitian tidak menyangka bahwa dia benar-benar menemukan dirinya lagi di Ye Yuan. Dipukul lagi. Qin Zitian bangga dan juga mengerikan. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa setelah memasuki penilaian pintu masuk aula kali ini, dia akan ditekan ke tanah oleh Ye Yuan dan diseret berkali-kali. Panik. Terima kasih, Ye Yuan. Qin Zitian tiba-tiba berkata. Ye Yuan tercengang dan mau tak mau melihat ke arah Qin Zitian, tiba-tiba menemukan bahwa pihak lain menjadi agak berbeda. Ya, pria ini menemukan kembali hatinya yang asli. Oleh karena itu,
dia tersenyum sedikit dan berkata, jangan sebutkan itu. Tapi ekspresi Qin Zitian berubah menjadi niat, dan dia berkata, namun, aku tidak akan kalah darimu di babak ini. Ye Yuan hanya tersenyum sedikit, naik ke udara dan mendarat di dalam tungku pemurnian jiwa. Sensasi terbakar langsung menghantamnya. Zitian menemukan hati aslinya lagi dan mengalami kebangkitan besar. Dalam pertempuran ini, dia benar-benar tidak akan kalah dari Ye Yuan. Mungkin, perkiraan saya tentang dia masih jauh lebih rendah. Kursi ini merasa bahwa dia mungkin benar-benar menciptakan keajaiban, berjalan keluar dengan aman dari bawah pemurnian jiwa dari 42 jenis kekacauan api Dao. Mungkin, dia adalah penakluk surga hegemon berikutnya. Kaisar Besar Isun jelas merasakan perubahan Qin Zitian juga. Sebelumnya, dia masih khawatir. Tapi sekarang, dia tidak khawatir sama sekali. Pada saat ini, dia sangat yakin bahwa Ye Yuan hanyalah batu asah Qin Zitian. Karena saat ini, Qin Zitian sudah dilengkapi dengan semua kualitas yang harus dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik. Dia tidak punya alasan untuk tidak bangkit. Kaisar Agung Westdawn juga mengangguk dan berkata, awalnya, saya juga merasa itu sedikit main-main. Tapi sekarang, saya juga sangat optimis tentang Qin Zitian. Bahkan Great Emperor Woodrilis, yang selama ini diam, juga berkata, itu benar, Qin Zitian kemungkinan besar akan melayang ke surga dalam satu lompatan. 3 kaisar besar menyampaikan berita pada saat yang sama. Ini sebenarnya sudah merupakan keputusan final. Banyak orang mulai bersemangat lagi. Mungkinkah mereka masih akan menyaksikan keajaiban lagi hari ini? Ye Yuan memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Pada akhirnya, apakah dia masih akan diinjak-injak oleh Qin Zitian? Itu benar-benar akan menjadi pembalikan yang hebat. Tidak peduli apa, tunggu dan lihat saja. Kaisar Agung Isun menembakkan segel jiwa satu demi satu. Tungku pemurnian jiwa Ye Yuan dan Qin Zitian tampaknya memiliki satu demi satu belenggu yang ditambahkan. Setiap kali satu ditembakkan, hati semua orang sedikit tegang. Akhirnya, dia menembakkan 35 belenggu, ditambah dengan 7 jenis api Dao yang awalnya terkunci, itu adalah 42 jenis. Dengan ini, semua orang tahu bahwa kedua orang ini tidak bisa keluar lagi. Melawan 42 jenis kekacauan api Dao, bahkan memikirkannya membuat rambut orang berdiri. Ledakan. Api ungu menyala pada saat yang sama di 79 tungku pemurnian jiwa. Tungku pemurnian jiwa benar-benar dipenuhi dengan api ungu. Lidah api mengamuk itu melahap tubuh semua orang sekaligus. Ah! 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 Beberapa tangisan menyedihkan ditransmisikan. Peserta ujian di beberapa tungku pemurnian jiwa langsung berubah menjadi abu. Ekspresi semua orang mau tidak mau berubah. Mereka tahu bahwa kekacauan api Dao kuat tetapi tidak menyangka bahwa itu begitu kuat. Beberapa orang itu menghilang begitu saja tanpa kekuatan untuk melawan. Para peserta ujian yang mundur mau tak mau menyeka keringat dingin. Untungnya, saya menarik diri. Kalau tidak, dengan kekuatanku, aku pasti akan sama dengan mereka. Ini adalah api sejati Purplesun yang legendaris. Kekuatannya memang menakutkan. Petik 2. Saya mendengar bahwa Purplesun True Fire ini adalah yang ekstrim dan api yang gigih. Itu bisa membakar semua kehidupan di surga dan bumi. Saat itu, hegemon Purplesun dari ras jiwaku benar-benar membakar hegemon manusia hingga kehampaan dengan api ini. Saat api Dao muncul, itu menyebabkan kegemparan. Api sejati Purplesun ini memiliki reputasi yang hebat. Itu adalah api Dao darah kehidupan dari hegemon Purplesun dari ras jiwa. Itu memiliki kekuatan tak terbatas. Mereka yang mengundurkan diri dari ujian semuanya diam-diam menghela nafas lega satu demi satu. Jadi bagaimana jika mereka kehilangan muka? Itu lebih baik daripada kehilangan nyawa mereka. Ark, menyenangkan. Ayo, lagi. Di dalam tungku pemurnian jiwa, Qin Zitian berteriak kesakitan saat dia berteriak dengan arogan. Seolah-olah dia gila. Jelas, dia tidak bersenang-senang di tungku pemurnian jiwa ini. Tapi penampilannya membuat semua orang sangat terkejut. Karena yang lain sudah menghabiskan seluruh kekuatan mereka hanya untuk menahan panasnya api Dao, bagaimana mungkin mereka masih punya waktu untuk berteriak. Qin Zitian menjadi seperti ini, itu menunjukkan bahwa dia masih memiliki sisa kekuatan. Sebaliknya, tidak ada banyak aktivitas di Ye Yuan di sana. Namun, ini hanya api Dao pertama. Jelas tidak ada yang bisa dilihat.
Dengan 9 tubuh jiwa tempa Ye Yuan, jelas tidak sulit untuk menahan 7 jenis api dao. Setiap 4 jam, api dao akan turun. 4 jam kemudian, api dao kedua turun. Oleh karena itu, beberapa peserta ujian lainnya meninggal di dalam tungku pemurnian jiwa. Waktu perlahan mengalir, ketiga, keempat, hingga keenam. Dengan setiap api dao yang turun, ada banyak peserta ujian yang meninggal. Ketika mencapai keenam, sudah ada lebih dari 40 orang yang meninggal. Tingkat kematiannya bukan jenis tinggi biasa. Tapi tepat saat ini, kecelakaan terjadi. Hahaha, akhirnya menerobos. Tawa keras Qin Sitian keluar. 7 tempa. Mengalami pembaptisan 6 jenis api dao, Qin Sitian akhirnya menerobos ke 7 tempa. Benar saja, itu datang. Melawan 6 jenis api dao, yang lain semua kelelahan karena berurusan dengan mereka. Tapi Qin Sitian bisa menembus belenggunya sendiri. Luar biasa. Sekarang, Ye Yuan menjadi orang yang ditantang. Dia 9 tempa. Mungkin tidak mudah baginya untuk ingin mencapai 10 tempa legendaris. Selanjutnya, itu akan tergantung pada seberapa jauh Qin Sitian bisa pergi. Jika dia bisa mencapai 9 tempa juga, maka dia akan benar-benar melambung ke surga dalam satu lompatan. Petik 2. Terobosan Qin Sitian membuat semua orang sedikit menantikannya. Segera, jenis api dao ke-7 turun. Sekelompok besar mati sekaligus. Setiap jenis ke-7 adalah rintangan utama. Kekuatan api kekacauan dao tiba-tiba akan melonjak secara signifikan. 79 orang awal sebenarnya hanya tersisa sedikit di atas 20 orang sekarang. Tingkat kematian bahkan lebih tinggi dari yang dibayangkan. Hahaha, akhirnya aku lolos. Saya lulus. Dewa tahu bagaimana ayahmu berhasil melewatinya. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras dan sebenarnya sudah melewati putaran itu. Ayahmu juga lolos. Sialan, ayahmu tidak akan memasuki tungku pemurnian jiwa lagi. Sniff-sniff, orang ini benar-benar menangis. Beberapa orang ini semuanya adalah penantang dengan penampilan yang sangat menarik di 2 ronde pertama. Bisa dilihat betapa menakutkannya putaran ini.